Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali kelas, kemudian Bapak Ibu dari perpustakaan dan konselor, yang kami banggakan calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Titian Afisi. Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang berkah ini. Dalam kondisi yang sejuk ini kita masih dapat berkumpul kembali dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam kondisi sehat dan bahagia Bapak Ibu ya. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, perkenankan saya Ardi Sulika akan memandu kegiatan diseminasi ini. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun Bapak Ibu ya sebelum kita memulai. Perut lapar pulang ke rumah, menanak beras menjadi nasi. Agar tidak terlalu mukadimah, mari kita mulai kegiatan diseminasi. Oke. Bapak Ibu, kita langsung saja. Sebagai pengantar Bapak Ibu, baru-baru ini ada beberapa hal yang terjadi terkait dengan peristiwa siswa yang merasa terbuli di sekolahnya. Boleh Bapak Ibu perhatikan rapor pendidikan kita, salah satunya adalah karakter dan iklim keamanan di sekolah kita itu menurun di rapor pendidikan. Salah satu poin di iklim keamanan itu adalah bullying. Bullying ini bisa dilakukan oleh pihak siswa ke siswa maupun pihak guru ke siswa. Tidak menutup kemungkinan kita yang berada di posisi sebagai guru, wali kelas, konselor, ataupun pendik ini melakukan bullying terhadap siswa. Konsep bullying tidak hanya bersifat tindakan fisik tetapi juga verbal. Dalam kegiatan yang akan disampaikan dalam diseminasi yang akan disampaikan oleh Mem Titian, itu akan disampaikan seperti apa proses budaya positif. Bagaimana guru menempatkan dirinya sebagai temankah, sebagai penghukumkah, sebagai manajerkah, mana yang ideal. Bapak Ibu, dalam proses diseminasi ini kami tidak menuntut Bapak Ibu untuk langsung merubah paradigma Bapak Ibu mengenai konsep budaya positif. Tetapi bagaimana Bapak Ibu diminta untuk berpikir seperti apa konsep budaya positif ini, ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, kenapa dihadirkan di sini ada unsur pendik dari perpustakaan? Karena perpustakaan langsung bersentuhan dengan siswa. Mungkin perpustakaan adalah tempat yang paling aman menurut siswa ketika dia memiliki permasalahan, numpang istirahat istilahnya kan. Atau misalnya, karena salah satu poin penting dari perpustakaan ini adalah ruang rekreasi sebenarnya kan, rekreasi bagi siswa. Kemudian mengapa ada tim konselor? Karena tim konselor inilah yang menjadi backupnya siswa ketika memiliki masalah. Sering kali saya sampaikan bahwa tim konselor ini adalah pengacaranya siswa. Jangan sampai siswa merasa tidak aman ketika ke tim konselor untuk mengadukan masalahnya. Jangan sampai siswa merasa cuma melapor ke tim konselor, karena akan terjadi dia merasa menjadi lebih down. Kemudian kenapa harus ada tim disiplin? Saya melihat belum ada tim disiplin di sini. Mengapa harus ada tim disiplin? Karena tim disiplin lah yang akan menentukan apakah siswa ini telah berbuat salah atau tidak, bagaimana bentuk hukuman dan sebagainya. Kenapa harus wali kelas? Ada perwakilan wali kelas. Kenapa wali kelas baru semua yang saya panggil? Karena wali kelas yang baru mungkin sedikit banyak bisa terpengaruh dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Mem Titian. Jadi tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu, kita langsung simak diseminasi dari Mem Titian yang insya Allah akan disampaikan paling lama 40 menit. Sisanya kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Kepada Mem Titian disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak
Ibu sekalian, termasuk tim disiplin dan nilai tidak seperti itu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillah karena kita bisa berkumpul di sini untuk berdiskusi. Saya juga bukan mau mengajari Bapak Ibu ya, tapi kita sama-sama nanti saya juga akan minta masukan dari Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah dari kesehatan sama bisa berkumpul di sini. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan yaitu namanya budaya positif. Budaya positif Jadi saya perkenalkan dulu ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sehingga para pembelajaran di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini hal luar biasa yang saya dapat dari guru penggerak ya Bapak Ibu ya, karena dulu paradigma saya masih paradigma lama gitu. Ketika berkenalan dengan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri dan beriman, itu termasuk bukan hal baru, cuman agak luar biasa karena dulu tuh mikirnya cuma disiplin, tanggung jawab gitu. Ternyata ini lebih dikembangkan dan lebih itu lagi. Jadi hari ini saya akan memaparkan konsep-konsep inti budaya positif. Itu ada perubahan paradigma belajar tadi ya. Terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Terus motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Terus posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Itu kita akan sama-sama ya, kita berkenalan dulu. Habis itu, ini adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini inti apa? Tujuan akhirnya nanti Bapak Ibu ya. Semoga anak-anak akan muncul pribadi yang kritis, ini penuh hormat dan bertanggung jawab. Terus perubahan paradigma yang dari lama yang ke sekarang gitu ya. Itu satu, untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya ketika membaca ini itu wah luar biasa. Berarti tugas kita sebagai salah satu komponen atau warga sekolah gitu ya, nggak berat sih sebenarnya, cuma mulia banget gitu. Kalau emang ini benar-benar muncul dari setiap siswa kita, karena bimbingan kita semua, kerjasama kita semua, alangkah hebat generasi kita nanti Bapak Ibu. Iya kan? Karena kalau saya semenjak ikut pendidikan guru penggerak di bulan Juni itu masih membawa paradigma lama yang berpikir kalau anak-anak ini kita tanamkan disiplin. Pertama kali disiplin itu masih saya bawa sampai bulan Juni. Setelah saya mengikuti program ini gitu, luar biasa hal-hal yang saya dapat gitu. Pelan-pelan pun saya berubah, tidak 180 derajat, tapi pelan-pelan saya berubah gitu. Oh, saya ini punya tugas penting ternyata. Dari profil Pancasila tadi paradigma lama, mulai pelan-pelan saya tinggalkan dengan saya baca paradigma baru ini. Terus yang kedua, lazimnya tuh disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti akan kita sama-sama saksikan ya, atau saya akan share ilmu-ilmu yang udah saya dapat dari guru penggerak gitu ya. Jadi biar kita sama-sama tahu ya, kita saling bertukar pikiran.
Ini tadi yang saya ulang-ulang katakan disiplin. Eh, apa yang muncul dalam diri Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Apakah kata disiplin selalu dikaitkan dengan sanksi dan hukuman? Kalau saya iya sebenarnya. Nanti kita tanya jawab ya, Bapak. Saya pemaparan dulu nih. Silakan kalau saya bisa jawab pasti saya jawab. Nanti tidak menutup kemungkinan saya akan minta bantuan guru penggerak ya. Sudah tahu dulu nggak ada C-nya lagi ya. Sebagai jawab merah. Karena saya 3 bulan di luar ya. Jadi disiplin kalau dulu itu apa saya bilang karena lama saya pasti disiplin itu sanksi gitu ya. Iya kan menurut kita tuh orangnya disiplin itu harus sanksi dan hukuman. Tapi ternyata tidak. Jadi ini kita baca dulu ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin ini muncul dari diri sendiri. Kalau dari hukuman itu kan nanti kita bahas yang itu ya. Ini ada lagi. Disiplin positif di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka. Jadi disiplin itu muncul dari perasaan merdeka. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Keteladanan Sikap Merdeka, catatan kelima di tahun 2013 halaman 470. Itu jadi disiplin itu muncul dari yang bagus itu yang muncul dari dirinya gitu. Enggak yang seperti kita bilang dari hukuman dan lain-lain. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi atau menjadi motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika disiplin itu belum muncul, jadi mereka siswa kita ini membutuhkan motivasi. Bahwa motivasi ini waktu pancingan apa tuh ya, agar itu stimulusnya ya, agar muncul dari dirinya. Jadi ketika disiplin itu muncul dari dirinya sendiri, itu akan lebih jadi bukan jadi hukuman gitu. Jadi kita ya. Ini motivasi internal. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, atau dia itu berdasarkan Diana Glosser. Diana Gloss menyatakan seperti itu. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari dirinya tanpa mengikuti ajaran siapapun. Okay. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kita sebagai warga sekolah ini luar biasa. Kalau kita bayangkan beratnya, tapi ketika kita udah mengikuti, maksudnya itu
ada alurnya gitu. Itu nggak akan jadi berat, akan enjoy. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini berdasarkan Dr. William Lesser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita ini membantu gitu ya, membantu mengarahkan ilusi mengontrol murid. Jadi kita ini membantu mengarahkan anak untuk memunculkan disiplin dirinya. Jadi bukan kalau saya dulu ya sampai dengan bulan Juli ya, itu memikir kalau disiplin itu pasti hukuman gitu. Pokoknya ada hukuman, disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Ternyata ya kayak gini, disiplin yang dimunculkan dari diri sendiri dan kita yang membantu gitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif yang kita berikan itu bermanfaat. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bukan memaksa ya, Bu ya, Bapak ya, tapi kita membantu mereka menemukan dan mengarahkan, tapi menemukan. Kalau mengarahkan berarti kita udah memberikan. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau kita di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita lebih ke gimana ya? Kita memahami gitu ya. Kita ketika siswa kita membuat kesalahan, bukannya kita menyalahkan, tapi kita coba masuk ke dalam mereka gitu. Itu apa gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedang di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Karena misalnya kita memaksakan sesuatu hal kepada anak, memang pada waktu itu dia akan menjalankannya. Tapi ketika dia udah jauh dari kita dan tidak ada, dia akan balik lagi karena bukan dari dirinya tapi dari kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita cuma bisa mengatur di saat kita ada dekat dia. Ketika kita udah jauh, dia udah jauh dari kita, dia tidak akan menggunakan. Tapi kalau beda dari kalau dia disiplinnya intrinsik ya, di dalam dirinya, tertanam. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Cara kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ngobrol, berkolaborasi, bekerja sama dan kesepakatan, sehingga menciptakan hal-hal baru yang memang muncul dari anak tersebut. Model berpikir menang atau kalah. Sekarang kita ajarin anak untuk berpikir menang-menang, walaupun mereka salah, mereka tetap nggak salah sih. Maksudnya itu agak melenceng sedikit, kita bawa mereka kenapa melakukan itu, dan kita berikan mereka budaya penguatan positif. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu ya, muncul dari dalam dirinya ya, Bapak ya. Terus kalau motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tapi kalau motivasi itu internal, ini yang kita mau terapkan, itu muncul dari diri sendiri. Dia akan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa
bila saya melakukannya. Jadi kalau kita balik ke Ki Hajar Dewantara gitu ya, itu luar biasa ilmu. Saya itu manusia yang akan tercipta dari kurikulum merdeka ini luar biasa gitu. Kalau emang semua dari kita gitu ya, itu menerapkan itu untuk saya juga kok. Saya juga masih belajar untuk menerapkan itu di kelas, karena saya bilang tadi paradigma lama saya itu kadang masih ada gitu, yang belum 100% lah, masih belajar. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi mengapa tidak peraturan saja namanya gitu ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilainya atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kayak ini harus kita muncul kayak gini ya Mbak ya. Yang pertama, saya aja ya, saya nggak usah contohin orang ya. Kita harus menggunakan helm gitu ya. Itu kan munculnya dari luar ya Mbak ya, dari polisi gitu ya. Terus akhirnya ketika tidak, saya aja kadang ke bawah sedikit itu suka kadang nggak pakai helm. Karena ya itu tadi, karena eksternal gitu ya. Karena depend on, saya takut sama polisi gitu. Terus yang kedua, 3M yang dulu tuh cuci tangan apa segala macam. Sekarang sudah tidak ada COVID, nggak ada lagi cuci tangan. Padahal sebenarnya kalau itu muncul dari diri kita sendiri lagi, aku sakit gitu atau apa, mungkin itu tidak ada 3M juga, mereka akan menanamkannya. Terus mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena ya itu, kita tergantung juga, kalau kita telat malu gitu, bukan yang dari intrinsik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goshen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi makanya keyakinan kelas yang saya buat gitu ya Pak Ibu. Saya contohin dari saya gitu. Karena saya juga belajar dan baru tahu gitu. Keyakinan kelas biasanya saya awali dengan gini. Misalnya tentang kebersihan gitu ya. Caknya kelas kita nih kotor nih, itu saya pertama kali keyakinan kelasnya gitu ya. Kan kalau dulu enggak. Saya dulu kalau berkeyakinan kelas gini. Oh jadi gini ya. Satu, kita tidak boleh main HP kecuali gitu. Terus terlambat, tidak boleh terlambat 5 menit diusir gitu. Sekarang setelah mengikuti pendidikan ini ternyata keyakinan kelas tuh gini buatnya. Jadi gini, saya kelas kita ini kotor enak enggak kamu kalau kotor kayak gini? Terus dijawab, yo men, enggak enak kotor, banyak nyamuk segala macam. Jadi gimana nih? Apa yang kita buat berdasarkan ini biar kita nyaman di dalam kelas ini? Anaknya bilang, oh berarti piket harus berapa menit men gitu. Jadi keyakinan kelas itu dipanggil dulu kalau saya sekarang. Jadi misalnya gini, kayak anak yang terlambat. Nah kalau you terlambat, mem lagi jelasin, kamu lagi dengar, terganggu udah kamu. Setelah itu ngomong, iyo mem kalau jadi siapa kalau misalnya kita buat keyakinan kelas tentang keterlambatan. Dan jadi mereka yang ngomong. Mereka maunya berapa? Kita kan kalau dulu ya, saya tuh nggak boleh anak terlambat. Kalau itu Lita tahu tuh pernah saya usir anak-anak gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah mulai nggak lagi gitu ya. Karena ya mulai menyadari gitu ya anak. Jadi keterlambatan itu gimana? Jadi mereka yang ngomong, mem, mana kalau terlambatnya 10 menit, kalau misalnya sudah istirahat tuh mem 15 menit gitu. Karena kadang-kadang sholat ya rakaat kedua gitu. Jadi make it more, jadi buatnya lebih nyaman ke mereka, munculnya dari mereka keyakinan kelas. Tapi dipanggil dulu, apa sih yang membuat kelas ini nyaman gitu. Terus banyak lagi ya, pokoknya dikenalin dulu,
Ditanya dulu anaknya, gimana kalau kotor, gimana kalau terlambat, enak nggak belajarnya gitu. Setelah itu baru mereka muncul. Terus salah tugas seperti itu juga. Jadi ditanya dulu nyaman nggak dengan keadaan yang seperti ini gitu. Kalau mereka nyaman, saya bilang kalau kalian nyaman dengan itu ya silakan aja. Enggak men, kalau kawan tidak ngumpulin tugas, kami ngumpulin tugas, terus mereka dapat nilai yang enak ya mem. Terus jadi mereka juga yang ngomong, mem jadi 3 hari ya mem dari itu. Jadi lebih bertanya dulu biar muncul intrinsiknya itu tadi, biar nempel. Kayak saya bilang tadi pakai helm. Saya kadang kan keluar dulu helm nggak saya pakai karena ya nggak ada polisi gitu. Di samping ada polisi, tidak pakai helm gitu. Jadi baru saya sadar berarti iya ya kalau kita dari ekstrinsik itu kadang kan ya karena ada orang itu yang mengawasi. Jadi kita sudah padahal kalau tidak pakai helm, kalau kecelakaan kan itu nanggung kepalanya. Nah jadi sekarang aku sadar makanya sekarang saya sudah sering juga pakai helm, nggak seperti dulu. Kalau dulu Pak Ade ngomong tumben men pakai helm, saking saya nggak pernah pakai helm gitu. Jadi sekarang saya kalau kecelakaan itu karena dari kecelakaan juga kan itu nanggung kepalanya. Jadi kalau dari intrinsik itu lebih itu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu lebih konkret karena itu tadi kita mau menciptakan kelas yang nyaman gitu ya untuk anak-anak mereka biar bahagia. Kalau dari Ki Hajar Dewantara ini anak-anak disuruh bahagia Bapak Ibu. Jadi mereka akan berkembang dengan apa yang ada di dia yang dia bawa dari lahir. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi umum gitu ya. Bisa untuk semua. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu yang nyaman gitu, yang bersifat memaksa dan peraturan ketat gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Makanya saya cuma memancing tadi ya Bapak Ibu ya, kebersihan, tentang keterlambatan dan tugas only, cuma 3 itu aja gitu. Karena mikirnya kalau banyak lah pening juga deh. Cuma kadang-kadang muncul di pertengahan pembelajaran ada juga atau di pertengahan semester tambah keyakinan baru. Misalnya lihat anak pakai HP-nya nggak pakai aturan lagi gitu. Padahal udah jelas peraturan dari sekolah kan. Sebenarnya kalau HP itu sebenarnya nggak harus kita taruh juga. Kalau saya sih, karena kan udah ada peraturan dari sekolah, udah jelas kalau itu sesuai dengan instruksi guru. Tapi ketika melihat anak itu udah bebas gitu ya, tidak ada lagi aturan, saya buat tambahan keyakinan baru. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Jadi di suatu ketika pembelajaran atau di mana itu kita juga ada curhatan gitu ya. So itu untuk memperbaiki diri kita gitu. Terus kita mendengar bukan apa maunya anak sih. Memang kita mendengar apa maunya anak, tapi tetap dengan koridornya gitu. Terus yang seperti yang saya bilang tadi, keyakinan kelas itu kadang-kadang berubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi makanya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu gitu. Jadi kalau misalnya kayaknya dibutuhkan tentang makan gitu, tentang makan atau minum di kelas gitu, nanti ditambah lagi gitu. Ini peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan itu bunyinya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang mau kita tunggu atau nilai kebajikan yang kita mau tuju itu adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah. Cek. Tes 1. Masuk yang di situ. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikan yang kita tuju adalah
menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang kita mau nilai yang dituju itu keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker itu untuk kesehatan, nilai kebajikan yang dituju kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan. Dan nilai kebajikan yang kita akan tanamkan itu keselamatan dan keamanan. Ini yang menarik ya. Kelima, posisi kontrol. Jadi ketika mendapatkan ini, saya langsung refleksi diri saya gitu ya. Saya di mana? Tapi setelah saya lihat ternyata saya ada di penghukum. Jadi, tapi ini bukan hanya di saya ya. Ini rata-rata teman di guru penggerak yang CGP, kalau guru penggerak enggak. Kami yang di CGP itu rata-rata penghukum gitu ya. Tapi jadi gini. Jadi kalau di penghukum ini ada motivasinya, ada identitas gagal atau kontrol dari luar, dan juga identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Yang sekarang saya berusaha itu diteman dulu, karena untuk berubah menjadi manajer itu jauh ya Bapak Ibu, banyak angkatan. Kalau saya dari dulu penghukum gitu ya, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu kita menghukum ya, itu saya tuh. Guru berkata, kalau orang penghukum tuh katanya, kalau kamu telah melakukannya, awas ya, rasakan. It's me ya, itu dulu. Terus hasilnya, anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain, kadang-kadang mereka berbohong gitu ya, karena takut dihukum kayak tadi kan. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kita ya tidak, mereka pasti berpikirnya, ibu kok itu kan, karena kita ngomongnya kasar gitu. Terus murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Jadi mereka akan ulang lagi gitu, karena kita di posisi penghukum gitu. Dampak pada murid yang mengulangi kesalahan, dia diulanginya lagi. Tapi ketika kita kalau pembuat merasa bersalah, ini mirip sama penghukum gitu. Jadi guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa gitu. Terus guru berkata, seharusnya kamu udah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Jadi kita menyalahkan anak itu, kita membuat anak di posisi bersalah gitu. Kalau menghukum tadi kan langsung gitu. Jadi ini kalau membuat merasa bersalah, terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan tetap berbohong tadi ya. Dengan dia terlambat, kita tanya, kamu ini tidak kasihan sama mama Pak, dari tadi ngajar kamu gitu kan. Jadi mereka akan dengar kayak gini, akhirnya dia berbohong dia, apalah karena macam-macam dia cari-cari alasan ya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya. Terus dampak pada murid merasa rendah diri. Tadi kalau di penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Tapi kalau kita membuat merasa bersalah, dia akan rendah diri. Tetap negatif ya Bapak Ibu ya hasilnya gitu ya. Bukan yang positif gitu. Terus sekarang saya udah mulai berubah ya. Saya udah mulai berubah dari kontrol dia, saya berusaha berada di posisi teman. Jadi kalau kita di posisi teman, guru akan berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, pokoknya kita menjadi posisi teman gitu ya. Aku tadi terlambat. Terus dengan nada yang juga tidak seperti penghukum dan membuat rasa bersalah. Kadang kan nada juga berpengaruh loh Bapak Ibu terhadap ketika kita ngomong gitu ya. Sama anak aja dengan bicara dengan
nada tinggi atau dengan nada rendah dan duduk itu beda. Jadi sekarang saya belajar menuju pemantau gitu ya. Kalau manajer insya Allah lah ya, nanti mungkin learning by doing gitu ya, jalan ke depannya. Saya juga nggak bisa menjanjikan, tapi udah mulai berubah alhamdulillah. Dan hasilnya pun kalau kita udah di posisi pemantau, itu anak-anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiahnya untuk dirinya. Jadi agak lebih enak lah daripada negatif yang tadi ya. Satunya merasa dia akan mengulangi salahnya kalau dihukum penghukum. Tapi kalau dia membuat merasa bersalah, maka dia akan merasa rendah diri. Jadi kalau di posisi teman, maka guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah ibu ingat tidak ibu pernah bantu. Terus hasilnya akan ketergantungan. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas gitu ya. Dunia berkualitas ini lingkaran positif gitu ya, masuk gitu ya. Kalau kita di penghukum kan kita di luar gitu itu, tapi kalau kita di pembuat merasa bersalah kita di dalam tapi di pinggir-pinggir gitu. Tapi kalau kita di teman dia akan memasukkan kita ke dalam. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu gitu. Terus kalau pemantau, guru akan berbuat menghitung atau mengukur gitu. Terus kita akan nanya apa peraturannya gitu. Hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ini sebenarnya masih, tapi udah lumayan daripada penghukum ya Bapak Ibu ya. Dia akan berbohong, tapi di sini dia akan menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Mereka akan meletakkan kita di dalamnya. Terus murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis gitu. Terus dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya gitu. Ya lebih positif. Kalau yang pertama lemah, dia tidak tergantung lagi. Yang kedua, dia akan menitik beratkan pada sanksi. Dan yang paling enak itu di posisi manajer ya. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita akan banyak bertanya kenapa dia terlambat, apa ininya. Pokoknya banyak. Di sini saya belajar jadi guru BK juga kayaknya. Tapi ternyata posisi guru BK itu bukan hanya harus guru BK yang punya gitu. Karena kita di kelas kita langsung bersentuhan dengan anak. Dulu tuh saya berpikirnya ya pokoknya guru penggerak hebat. Kalau itu silakan join ya di bulan Agustus nih, ada bukan lagi baru ya. Banyak ilmu baru. Memang kalau nengok tugas luar biasa gitu ya. Cuman ilmu yang didapat masya Allah gitu. Apalagi guru ya. Kita kalau guru teknik nggak bisa, nanti akan diimbaskan aja. Jadi kita guru mendapatkan ilmu yang memang ilmu gratis lah maksudnya ilmu gratis, dibayar juga ya benar. Dibayar setiap lokal. Kemarin malah dapatnya lumayan besar karena ada duit pulsa ya. Emang kalau bayangin tugasnya emang luar biasa. Saya aja sampai bukan aditif, nggak apa-apa, cuman karena bukan double job tapi terjob gitu ya, karena juga anak harus diurusin. Tapi luar biasa, saya bilang tadi ilmu yang saya dapat ini sepertinya tidak dapat di pelatihan lain gitu. Di sini banyak yang ilmu baru, terus nempel ilmunya gitu. Terus kadang buat kita tertampar-tampar rasanya. Kayak yang dari awal di modul 1.1 tuh ya, kodrat alam, kodrat zaman. Dulu tuh saya berpikir anak-anak tuh ternyata mereka tuh bukan kertas tanpa gambar ya Bu Aresia, tapi mereka tuh udah punya guratan-guratan yang harus kita tebalkan, kita bantu gitu. Makanya kita di posisi among kalau saya nggak salah Bu Aresia. Jadi di guru penggerak ini asli banyak ilmu baru yang saya dapat ya. Terus tadi sampai mana ya? Jadi kalau di posisi manajer, kita guru akan bertanya apa yang kita yakini, apa yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita bertanya sama anak apa solusi dari dia, mungkin biar mereka tidak merasa tertekan gitu ya. Jadi kalau munculnya dari mereka kan
kayak keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu ya, ketika kita ngomong, enak dan nak kalau kelasnya kotor. Tidak mem, pokoknya dia terjadi. Akhirnya dia ngomong, yo mem, yang piket tuh seperti ini mem, atau gini. Kalau pertengahan pembelajaran yang piket hari itu harus bersih. Jadi muncul dari mereka, maka internal gitu ya, insya Allah akan mereka terapkan. Terus hasilnya itu akan menguatkan pribadi anak. Ini juga tidak saya terapkan kepada anak murid saja, anak kandung saya pun sekarang alhamdulillah udah seperti ini. Kebetulan kemarin saya dapat masalah ya waktu itu, anak saya ninju anak orang. Iya. Langsung tanya Resi, Tian, ke restitusi ya? Oh iya. Sekarang saya tidak meledak-meledak Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi ilmu yang saya dapat itu satu sabar, terus tuh mulai menyadari, oh anak ini bukan kita yang bentuk gitu, bukan kita yang bentuk gitu. Mereka tuh udah punya kodratnya, sudah punya gurat-guratan yang bilang tadi. Terus di sini di posisi kontrol tuh, ini di sini juga saya ditampar juga. Saya merasa oh saya ini diperhukum berarti selama ini gitu ya. Oke, terus bagaimana caranya bisa murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi mereka mulai ngerasa mereka punya kayak saya bilang masalah saya tadi ya, saya nggak mau mencontohkan orang-orang lain karena saya juga penuh dengan masalah gitu ya. Jadi kemarin setelah anak saya ninju anak orang itu, memang kalau di backgroundnya memang nggak ada yang salah situ, tapi akhirnya tetap saya kuatkan anak saya, nak, apa namanya itu memang sih biasa orang ninju tuh, cuman harus itu juga harus jangan pakai emosi. Memang anak saya salahnya di emosi kan, ya jadi saya juga menerapkan ini ke anak-anak saya dan sekarang alhamdulillah si Raki lebih dekat sama saya. Sekarang tambah pengen, kadang balik sekolah langsung minta peluk. Kalau dulu tuh memang pagi saya mau, bang sini bang cium peluk gitu pasti. Sekarang dia yang minta peluk ke saya. Saya mau alhamdulillah. Jadi masalah yang saya dapat kemarin anak saya itu ninju tuh, itu berkahnya. Sekarang si Raki more close to me gitu ya. Jadi dia lebih dekat. Jadi dengan ini metode restitusi yang diingatkan sama Bu Ardis gitu ya. Hah? Iya, oh iya. Iya. Terus bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan, terus mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Terus perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus kalau hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Terus kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu yang dirasakan anak-anak murid ketika di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu gitu. Jadi ini kita klasifikasikan ya. Kalau tindakan guru seperti ini masuk ke hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Oh iya, benar. Itu hukuman Bu Lita ya, thank you Bu Lita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya Bu Lita. Bu Lita semua jawab nih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Pelajaran PJOK. Ya. Berarti udah tahu dong, ini kebutuhan dasar manusia ya. Kadang anak-anak itu berbuat salah, jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi gitu. Ada kebutuhan cinta kasih atau diterima, penguasaan, survival, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ini karena waktu masih banyak, kalau saya jelasin itu bisa. Ya. Jadi
eh, mana ya? Iya. Kalau survival itu muncul apa namanya tuh ciri-ciri anak yang kekurangan survival gitu ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di survival itu biasanya anak-anak tuh akan kelihatan kurang konsentrasi. Atau enggak dosen ini ya. Jadi kalau kebutuhan kesenangan itu dia merasa tidak diterima, pokoknya ini ya Bu ya. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi, karena ini paling menarik ya bagi saya. Ini sudah saya terapkan ke anak-anak saya dulu gitu ya. Tidak menghukum gitu ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang kita kalau sudah dihukum kan kita jadi minder kan. Satu, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, merefleksi ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ada segitiga restitusi. Jadi awalnya dasar dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah, dan baru yang terakhir itu keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas dan validasi tindakan yang salah bisa dibalik, tapi dasarnya nggak boleh. Tetap pertama awal itu menstabilkan identitas dulu gitu. Jadi menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita lakukan ya. Terus kita ngomong juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata yang muncul dari kita. Terus kalau ketika kita udah beralih ke validasi tindakan yang salah, kita akan ngomongnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi balik ke keyakinan kelas tadi ya, Bu ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kalau sudah udah selesai itu apa ya? Tampilan. Ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak yang saya share sama teman-teman semua. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Habis ini kita ada itu nanti akan dipandu oleh ibu moderator gitu ya. Tanya jawabnya. Yang saya bisa jawab pasti saya jawab. Gitu. Ya silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Mem Titian atas diseminasi budaya positif yang beliau terima dalam kegiatan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1-4 ya. Terkait dengan budaya positif ini Bapak Ibu, sebenarnya intinya itu adalah kontrol diri. Jadi kontrol dalam diri, internal. Jadi budaya positif ini harus muncul dari dalam diri, bukan karena faktor eksternal. Maka ketika posisi kita di mana, apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah teman, atau hanya sekadar pemantau, ataukah manajer, ini adalah step-step. Mungkin kita kadang-kala berada di step manajer, tapi kadang-kala kita harus ada di penghukum seperti itu. Jadi tidak harus langsung berubah menjadi manajer. Kita perlahan, tapi kita tidak lagi berada di posisi penghukum. Kemudian dalam kegiatan restitusi, ini sebenarnya ranahnya orang BK nih, penguasa restitusi. Dia akan memvalidasi mengenai menstabilkan
kondisinya dulu, kemudian memvalidasi apa yang terjadi dan membuat satu keyakinan. Jangan sampai di konselor malah menjadi penghukum seperti itu ya, penghukum. Kemudian tadi Mem Titian memperlihatkan mengenai kebutuhan manusia. Manusia itu ada 4. Ada rasa cinta, kemudian penguasaan, kemudian tadi apa namanya? Kesenangan, terakhir ada apa tadi? 4 ya. Nah ini ya, kebebasan. Ini kebutuhan kita Bapak Ibu. Kebutuhan kita. Kalau anak kita minta puji di sekolah itu artinya tangki cintanya di rumah kurang. Maka dia butuh tangki cintanya di sekolah. Kita penuhi tangki cintanya di sekolah. Tapi ketika anak itu misalnya insecure, ketakutan dan sebagainya, mungkin tangki kebebasannya kurang. Maka sekolah memberikan ruang mereka untuk berekspresi lebih jauh dalam tatanan-tatanan tertentu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sekolah masih bertahap untuk menuju ke menerapkan budaya positif ini. Terima kasih. Ke budaya positif ini ya Bapak Ibu. Nah, kita akan diskusikan apa yang sudah disampaikan oleh Mem Tian tadi. Ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Mungkin dari tim BK? Tanya ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya koreksi dulu. Coba Mem Tian balik dari awal. Lagi. Kedua, terus. Yang ada tulisan yang Nah, ya, itu sebagai guru bahasa Indonesia tentu harus bahasa. Ya. Pertama ini Bapak Ibu ya, yang ingin saya sampaikan masalah tentang paradigma begitu. Ya, dari disampaikan tadi. Jadi dari apa yang disampaikan tadi bahwa seakan-akan apa yang kita lakukan selama ini adalah kita ikut menyesatkan siswa begitu dari pandangan paradigma kita yang lama, sehingga kita mendapatkan ilmu baru yang begitu modern begitu dalam di era pendidikan sekarang begitu ya. Hal ini tentunya tidak hanya saya harap itu tidak hanya yang hadir di dalam ruangan ini mendapatkan apa namanya paradigma baru itu ya, sehingga kita bisa mempengaruhi kebijakan sekolah dalam mengambil sebuah keputusan begitu, baik peraturan segala macamnya gitu. Hari ini saya real di lapangan bagaimana cara Anda untuk memberikan motivasi yang bersifat intern itu betul-betul disadari oleh siswa itu sendiri. Karena faktanya di lapangan ada beberapa kali kita bertemu masalah itu memang ada siswa kita yang susah begitu untuk apa namanya timbul secara sendiri kesadaran itu, baik tentang peraturan sekolah maupun tentang tata tertib yang ada di kelas mereka sendiri gitu. Sampai 3 kali itu nggak ngerti ya. Langkahnya seril di lapangan itu bagi Anda untuk melakukannya bagaimana gitu. Kami ingin belajar betul karena kami belum sampai sejauh ini dalam memahami paradigma baru di CGP ini ya. Kemudian fakta di lapangan antara hukuman dan konsekuensi ya. Contoh kecil, masih banyak guru itu tidak mengizinkan siswa belajar ketika mereka terlambat. Ini ya, saya beberapa kali baik di semester kemarin maupun di semester ini masih banyak guru-guru, bahkan itu dilakukan oleh guru-guru senior. Ketika mereka mengadu ke BK, kita menjadi mediasi gitu. Nah, sebagai mediator kita mendapatkan tantangan para perlawanan dari guru mata pelajaran untuk tidak, karena mereka mempertahankan egonya. Saya lihat begitu, karena mempertahankan egonya atau memang kesepakatan yang telah dilakukan di kelas sebelumnya gitu. Tidak mengizinkan siswa itu masuk. Kemudian langkahnya kita siswa itu bisa berkeliaran di luar, atau kalau dia memiliki kesadaran yang positif
dia beralih ke perpustakaan. Tetapi tidak banyak siswa kita yang seperti itu. Nah, jadi kita inginnya kalau betul-betul dari penjelasan Ibu Mentian tadi bahwa bagaimana sikap yang baik, yang betul itu bersinergi disampaikan kepada seluruh guru mata pelajaran bahwa ketika terlambat tidak hanya mengusir siswa karena tidak menimbulkan masalah baru di luar. Nah, ya kalau saya bilang tadi dia punya kesadaran langsung belajar di perpustakaan ini masih bisa terkontrol. Tapi kalau tidak gitu. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan lagi antara konsekuensi dan hukuman tadi. Biasanya setiap kita pelaksanaan asesmen sumatif, siswa yang terlambat tidak diizinkan ke kelas. Selama ini kita suruh dia ujian di koridor. Apakah ini bagaimana pandangan Mentian terhadap perlakuan kita selama ini? Apakah itu sudah betul atau harus kita rubah? Begitu. Nah, kemudian ya, bagaimana cara pandangan Mentian mempengaruhi kebijakan sekolah antara hukuman dan konsekuensi? Karena kami fokusnya di sana, ya. Kami fokusnya di sana sehingga kebijakan sekolah itu kita jalani bersama tanpa ada pro dan kontra begitu. Salah satu contoh misalnya sini ya, sekarang siswa yang terlambat itu dipulangkan jam 7.20 terlambat, konsekuensinya begitu. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan itu? Sehingga nanti ke depannya hal-hal yang positif mempengaruhi kebijakan sekolah dan kita merasa tepat begitu. Nah, menjadi guru yang baik dan tidak menyesatkan gitu. Itu saja yang mungkin bisa saya pertanyakan dan sampaikan. Kurang mohon maaf bila itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling anak cucu aja. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mentian atas pemaparan diseminasi ini sangat menarik sekali. Yang tadinya mengenai proses KBM yang kita tahu secara turun-temurun ilmunya seperti itu saja. Dengan CDP banyak sekali ilmu yang didapat. Tidak banyak yang mau saya tanyakan. Saya tertarik mengenai motivasi, konsekuensi, dan hukuman Mentian. Jadi yang mau saya tanyakan gini, dalam proses KBM di mana kita tahu pada RPP kita sudah memplot waktu-waktunya, ya, pembukaan, inti, penutup. Kemudian ternyata dalam studi kasus adalah siswa yang membuat suatu, anggaplah kita di luar dari kebiasaan sehingga mengganggu proses KBM. Maka dari itu dikit banyak ada konsekuensi, ada hukuman yang akan kita berikan seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana yang menjadi titik awal sehingga MEM bisa memilah-milah mana konsekuensi, mana hukuman. Sementara rekan yang lain mereka sudah siap untuk memanfaatkan proses KBM tersebut. Dan kita pun sudah ada target pencapaian materi yang akan kita selesaikan. Kadang kita sendiri di lapangan sulit, akhirnya kita lari dari RPP itu sendiri akibat suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa. Itu aja, Mem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, dua penanya dari Pak Karnolis dan dari Bu Rita. Silakan, Mem. Saya belum pernah. Terima kasih Pak Karnolis pertanyaannya. Banyak ya Pak Karnolis ya. Jadi pertama ya, keyakinan dan hukuman. Kalau hukuman itu satu arah Pak ya. Jadi munculnya itu dari sekolah atau dari apalah kebijakan. Kalau keyakinan kelas itu kan berdasarkan hasil diskusi, kayak yang saya bilang tadi.
kita panggil dulu, nah ini kelas ini kotor enak ada gitu, itu ya Pak ya. Jadi keyakinan hukuman dan apa tadi Bapak tanya tadi, hukuman dan itu kalau keyakinan itu dari banyak arah gitu berdasarkan hasil diskusi. Terus penerapannya dalam saya gini Pak ya, kalau saya mau ngajarin satu-satu gurunya ada berapa 80 gitu ya, itu nggak berat sih. Kalau mau sebenarnya semuanya bisa. Cuman dalam waktu segitu kayaknya perlu waktu gitu Pak. Tapi awal yang saya kerjakan adalah saya dulu gitu Pak. Saya beri contoh. Saya dulu yang kerja. Saya tuh berharap orang-orang tuh lihat tuh kelas-kelas yang diajak Mem Titian misalnya. Ini doa saya dan harapan saya setelah ini gitu ya. Saya jadi memberikan contoh dulu. Dan saya juga kalau mau mempengaruhi kebijakan, saya juga bukan tidak bisa bersuara, tapi karena saya bukan tim manajerial, paling saya bisa menyampaikan. Nanti kan akhirnya kebijaksanaan ada yang menentukan. Jadi saya dulu yang memberikan contoh. Itu ya Pak ya, masalah penerapan gimana kalau misalnya pokoknya segala hal yang udah saya terapkan ini, yang saya paparkan ini, saya awali dari diri saya Pak. Saya dulu awali dari untuk orang-orang yang negatif, yang tidak mau menerima, let it be, biarin saja. Mungkin nanti mereka akan mendapatkan hidayah gitu ya, dengan bahkan saya bilang saya dulu gitu, saya dulu yang kerja, saya dulu yang memberi contoh, saya mau memperlihatkan hasilnya gimana. Mudah-mudahan Allah pun membantu saya gitu ya. Jadi saya bisa, jadi saya kerjakan dari awal. Terus tuh masalah ini diperkenalkan dengan teman-teman lain, itu akan dikenalkan Pak. Saya memsosialisasinya dari Kolmbal, nanti Pak Pedito di hari Senin itu di ruang guru. Jadi dia yang akan dengan semua guru, semua unsur yang ada di SMA 2. Saya karena kalau pemaparannya sama dengan 2 orang bosan kali Pak 2 jam. Jadi makanya disiasati sama Mbak Risi, saya di Kombel, Bapak jadi jangan takut Pak Warnulis. Semua warga sekolah akan mendapatkan ilmu ini. Jadi masalah penerapan tadi saya nggak mau, karena banyak juga di sini lebih pintar, lebih lama, lebih apa pengalamannya juga banyak. Tapi itu saya bilang, saya tidak akan bukan memaksa sih. Jadi maksudnya gini Pak, ketika misalnya nanti kalau saya sudah berhasil menerapkan ini di kelas saya, pasti nanya Pak Dek, nanti cara itu kan berarti kan saya mempengaruhinya dengan contoh gitu. Jadi itu langkah awal yang saya akan kerjakan mulai dari hari ini, itu ya saya kerjain, saya mau mencontohnya gitu. Nanti kalau emang hasilnya kelihatan kan maka mereka akan itu ya Pak tulis ya. Terus kebijakan sekolah tadi saya bilang, kebijakan sekolah bisa nggak mempengaruhi. Sekarang kita lihat Pak Bedi itu kan juga guru penggerak Pak. Mempengaruhi nggak? Terus masalah anak yang susah dipanggil gitu ya Pak. Kadangan ya Pak, jangankan anak gitu ya, kita aja ketika ketemu di marah-marah gitu, dia tersiksa Pak, sedih dia, mentalnya mati gitu Pak. Jangankan orang, saya aja kalau disegak sama suami, sama orang tua saya langsung pedot saya, langsung. Jadi itu juga saya terapin ke anak saya. Jadi saya juga belajar gitu. Saya kalau mau semuanya, saya berharap semuanya mau berubah gitu ya. Jadi jangan pakai anak, jangan dijudge gitu. Jadi diajak dulu ngomong apa, nah ya kayak tadi itu. Pokoknya jangan anak ini bukan dibawa gimana ngomongnya Pak, dinyamanin dulu gitu Pak. Jadi mereka juga mau ketemu kita aman gitu, enggak yang itulah saya bilang tadi sama anak saya dulu, ini saya terapkan ke anak saya dulu. Jadi masalah penanganan anak-anak yang tadi Pak Nulis bilang ya, saya sebenarnya juga kadang membuat anak tidak nyaman Pak, kemudian anaknya terlambat langsung dipanggil, langsung ditembak di situ langsung, dia jadinya sedih kan, tambah. Jadi sekarang lebih ke kadang dipakai terlambat, suruh dulu, tanya ngapa, nanti kadang kasih hukuman yang sesuai dengan konsekuensi kelas, habis itu saya panggil pribadi, ngapa nak terlambat, tidak lagi pakai kekerasan yang pokoknya menyalah-nyalahkan gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaan Pak Nulis? Sudah ya? Itu cukup. Jadi berita lagi. Bu Rita tadi bertanya tentang gimana caranya hukuman kalau apa? Pak, ada anak yang melanggar gitu ya. Ya, tadi seperti yang sudah saya bilang Pak Nulis, saya juga tuh sering tuh Bu seperti itu Bu, ada yang nilai awalnya karena kan udah mulai menerapkan untuk tidak menyalahkan anak gitu ya. Jadi lebih kadang dipanggil pribadi Bu. Habis itu atau nanti kan kita kan tidak selama 2 jam pembelajaran kita kan tidak ngomong aja Bu Rita ya. Kan ada saatnya nanti ada kadang anak
kerja kelompok dipanggilnya dikit ke depan, kita diajak ngobrol apa tadi ya apa gitu. Lebih tidak, masih belajar juga mereka, masih sama-sama kita belajar itu. Saya masih juga belajar itu. Jadi tidak pakai marah-marah biar anak tuh nyaman gitu. Terus apa lagi tadi berita itu ya? Berarti masih di dalam jam pelajaran itu. Iya. Bukan di dalam di luar jam pelajaran. Kalau misalnya, kalau memang diulang lagi berita, ulang lagi, masih juga dengan misalnya itu baru di luar saya panggil. Itu nanti dia itu ngisi yang di jurnal itu baru pakai segitiga restitusi. Kalau berulang ya mereka ya. Cuma kalau sudah berat restitusi tidak mempan juga, nah itu udah berarti sudah konselor dia, udah ke BK ke rombongan ini. Begitu berita. Ada lagi berita yang bertanya? Udah. Udah, waktunya udah 1 jam. Udah. Baik, itu jawaban dari Memtian. Cuma sekarang kita bedakan Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu artinya satu arah tadi. Anak tidak tahu apa yang akan dia alami ketika dia melakukan satu tindakan, itu hukuman. Tapi konsekuensi, anak sudah tahu apa yang akan dia peroleh ketika dia melakukan satu tindakan. Konsekuensi itu seperti keyakinan dia. Misal seperti ini, kenapa anak yang terlambat ujian diminta untuk mengerjakan di luar? Proses awalnya seperti ini Pak Karnolis. Sering anak yang datang terlambat itu kita beri surat izin masuk 1 kali, 2 kali, ketika 3 kali, kalau terlambat lagi jangan anak ujian di luar ya. Ya Bu, bersedia. Akhirnya ketika itu terakumulasi menjadi satu kebijakan atau peraturan di sekolah bahwa siswa yang terlambat itu akan ujiannya di luar kelas. Dan itu ketika kita mau asesmen biasanya Wakasis atau Wakahumas sudah menyampaikan yang terlambat 10 menit itu ujiannya di luar kelas dan anak sudah mengetahui. Yang disebut hukuman ketika anak tidak mengetahui apa yang dia lakukan, tiba-tiba dapat hukuman. Nah, itu yang namanya hukuman. Sanksi yang tidak diketahui oleh anak. Tapi kalau konsekuensi, anak itu sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan tindakan tersebut. Contoh, Sekolah terlambat. iya, kebijakan sekolah ketika dia terlambat itu seharusnya sekolah menyampaikan kepada siswa terlebih dahulu tentang tindakan yang akan diambil sekolah ketika dia terlambat. Konsekuensi kedua adalah 3 kali terlambat, orang tua akan dipanggil. Tetapi ketika sekolah tidak menyampaikan apa yang akan mereka peroleh ketika melakukan satu tindakan, itu disebut hukuman. Misalnya telat, nah seperti yang Pak Karnolis, anaknya telat, disuruh gurunya keluar, kalau saya ikut pelajaran ibu. Sudah belum ada kesepakatan dengan si anak ini di keyakinan kelas? Sudah belum? Biasanya di awal guru akan masuk, kita buat kesepakatan. Telat 5 menit, tidak boleh masuk ya. Biasanya anak-anak akan jangan 5 menit Bu, 10 menit, seperti itu. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Guru mampel, karena kami guru mampel itu yang membuat negosiasi kesepakatan dengan anak. Jadi itu intinya. Konsekuensi anak tahu. Kalau hukuman anak tidak tahu. Tapi ini akan disampaikan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Karnolis. Ada baiknya paradigma baru ini diketahui oleh seluruh warga sekolah. Benar, insya Allah hari Senin itu Pak Pedito langsung pengambil kebijakan yang punya privilege terhadap budaya positif ini di sekolah yang akan menyampaikan. Jadi bolehlah Bapak Ibu bertanya tentang kebijakan-kebijakan sekolah ini. Siapa tahu akan ada perubahan-perubahan positif menuju ke arah sana. Karena yang akan menyampaikan langsung manajer utama ibaratnya dari sekolah yang menentukan kebijakan ini. Kemudian masalah yang Rita tadi sudah dijawab sama Memtian, restitusi boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kegiatan diseminasi sudah lebih dari 1 jam sesuai dengan waktu yang diminta. Semoga penjelasan, pemaparan, diseminasi yang disampaikan oleh Memtian itu sedikit membuka paradigma baru kita tentang apa itu budaya positif. Karena Khalil Gibran itu pernah menyampaikan Bapak Ibu bahwa setiap generasi itu punya masanya. Generasi kita di masa kita, prosesnya di masa kita, konteksnya di masa kita. Generasi sekarang punya masanya juga. Masa sekarang bukan masa kita. Jadi
Jalaluddin Rumi juga pernah mengatakan bahwa anakmu bukanlah anakmu, tapi anakmu adalah anak-anak zamannya. Jadi sesuai kodratnya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, atas kehadirannya terhadap kegiatan Mentian. Mungkin ke depan akan ada kegiatan-kegiatan yang sama yang akan di handle oleh komunitas Bapak Ibu ya, komunitas. Dan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu, semoga ini menjadi pemikiran bersama. Demikian, mungkin ada yang ingin disampaikan Mem? Ucapan terima kasih mungkin. Terima kasih ya Bapak Ibu udah hadir dan kerjasama di acara ini, karena ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya. Terima kasih atas saya, dan saya berharap nanti kalau ada kegiatan lain di Barata untuk bergabung. Baik, terima kasih Bapak Ibu, karena ini adalah kegiatan komunitas, insya Allah yang hadir akan memperoleh sertifikat dalam waktu dekat. Seperti Bu Nunu, Profesor Nunu mengatakan bahwa sertifikat yang diampu di PMM itu tidak harus ada jamnya. Asalkan sertifikat, ada kegiatan, kemudian disampaikan langsung dalam waktu berapa jam itu di depannya, misalnya dalam waktu 1 jam sekian, itu bisa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.